Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wah, masih gelap ya? Iya, masih gelap. Ini gimana caranya kita masuk ya? Kan batunya besar. Kita kan nggak kuat. Oh iya ya, gimana ya? Wah, lihat batunya kebuka. Siapa yang gulingkan? Aduh, takut. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berada. Yuk kita lihat. Ayo kita lihat. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Ayo kita kasih tahu. Ayo. Shalom teman-teman, jumpa lagi di Sekolah Minggu di Udara Spesial Pasca. Bareng aku Fator dan aku Pino. Karena ibadah kita spesial, teman-teman harus ikuti ibadah sekolah minggu sampai selesai ya. Oke, let's go! Shalom teman-teman. Shalom. Wah, apa kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Nah, teman-teman, Kriwil hari ini ditemenin dong sama kakak yang cuatik banget. Bisa aja Kriwil. Iya dong. Nah, kita mau kenalan nih. Kita kenalan yuk. Kakak. Namanya siapa? Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Gaby. Saya senang sekali bisa ada dalam ibadah sekolah minggu di Udara. Wah, ternyata namanya siapa teman-teman? Kakak Gaby. Kita sama-sama yuk. Hai Kakak Gaby. Halo. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Nanti Kakak Gaby akan pimpin dalam doa. Baik teman-teman, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa ngumpul di sini Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Aduh, kepala kriwil. Maaf. Iya. Shalom teman-teman. Shalom. Pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menaikkan pujian Jesus Love Me. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya, karena Tuhan sangat baik untuk kita. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong,
that He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus disalib karena Dia mengasihi kita. Ayo kita sama-sama nyanyi lagu ini. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, pasti teman-teman semua sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Karena hari ini ibadah spesial Paskah, teman Kavita juga spesial nih, Mike. Halo teman-teman. Ayo kita memuji Tuhan nih. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. So teman-teman kita harus semangat ya memuji Tuhannya. Oke, Oke. ayo kita sama-sama nyanyi pujian ini ya. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah
berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Tuhan yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Dia sumber kehidupanku. Pam 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 lagi pam 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 lagi pam 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 pam. Yeay, puji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Pasti baik-baik dan sehat-sehat ya. Tante lihat dari sini semua adik-adik sudah siap untuk mau mengikuti acara Sekolah Minggu di Udara dan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Oke, nah hari ini adalah hari yang spesial karena cerita hari ini adalah gabungan dari cerita tentang kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Cukup panjang, tapi Tante yakin semua adik-adik senang mendengar cerita ini karena ini merupakan cerita yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita semua. Oke, nah kita akan melihat dan sebelumnya Tante akan bertanya, hari Jumat yang kemarin adik-adik merayakan hari raya apa ya? Kita merayakan penyaliban Yesus dan kematian Yesus. Benar sekali. Dan pasti adik-adik semua ikut merayakannya ya. Pasti ada yang juga pergi ke gereja untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, minggu ini Tante akan ceritakan tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan perjamuan Paskah yang terakhir. Dan setelah Yesus dan murid-muridnya selesai makan perjamuan Paskah, mereka keluar dan sambil memuji Tuhan, mereka menuju ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah, itu yang Tante ceritakan hari Minggu lalu. Ya, masih ingat? Nah, jadi tentang perjamuan terakhir. Nah, mereka pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ternyata Tuhan Yesus suka berdoa ya, Ya, bahkan benar. sampai malam hari. Betul sekali. Itu yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kadang Tuhan Yesus berdoa itu sepanjang malam. Nah, karena Yesus ingin berbicara dengan Bapanya di surga. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Jadi kita juga harus meniru itu ya. Jangan sampai kita malas berdoa.
berdoa. Nah, waktu murid-murid dan Tuhan Yesus sudah tiba di Taman Getsemani untuk berdoa, ternyata murid-murid Yesus itu karena sudah kekenyangan, jadi mereka ngantuk. Jadi mereka tidak bersama-sama Yesus berdoa. Kasihan banget, hanya Yesus sendirian yang berdoa. Kasihan dong Yesus berdoa sendirian. Benar sekali, sampai 2 kali Yesus datang membangunkan murid-muridnya. Tapi mereka tidur lagi. Jadi pada kali ketiga Yesus datang melihat mereka tidur, Yesus membiarkan mereka. Nah, pada saat itu ada rombongan orang yang datang dengan memakai senjata pedang dan pentung untuk menangkap Yesus. Mengapa untuk menangkap Yesus mereka harus memakai senjata? Benar-benar aneh. Ya, betul. Yesus justru maju ke depan dan memberi dirinya untuk ditangkap oleh rombongan-rombongan orang itu. Kenapa Yesus maju untuk memberikan dirinya? Yesus benar-benar pemberani. Ya, Yesus melakukan hal itu karena ia mau melindungi murid-muridnya. Yesus mengatakan, ini aku Yesus kalian mau. Tapi murid-muridku ini jangan diapa-apakan. Salut Yesus. Nah, ya benar sekali. Yesus adalah pembela kita semua. Nah, setelah Yesus ditangkap, Yesus dihadapkan ke pengadilan. Kesalahan apa yang sudah Yesus lakukan sehingga harus diadili? Kan tiap-tiap hari Yesus menolong orang, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang-orang mati. Benar sekali. Mereka memberikan kesaksian yang bohong tentang Yesus agar Yesus dihukum mati. Nah, salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus sedang memanaskan dirinya dekat api unggun karena hawa dingin pada malam hari itu. Lalu ada orang-orang yang lewat dan mereka berkata, orang ini adalah pengikut dari Yesus yang sedang diadili itu. Petrus saat itu ketakutan dan ia menjawab, aku tidak mengenal orang itu. Aduh Petrus. Mengapa kamu berbohong, Petrus? Ya, sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Sampai 3 kali. Kelewatan banget Om Petrus ini. Nah, betul sekali. Sebelumnya Yesus sudah ingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Jadi setelah Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali, maka ayam pun berkokok. Saat itu Petrus ingat apa yang Yesus katakan dan Petrus sangat menyesal dan ia menangis dengan sedihnya. Setelah Yesus diadili, mereka membawa Yesus ke Pilatus yang waktu itu menjadi penguasa di negeri Yerusalem. Pilatus tidak bisa menemukan kesalahan Yesus, tapi orang banyak berseru dengan nyaring, salibkan dia, salibkan dia. Pasti di antara orang-orang yang berteriak itu ada yang sudah Yesus sembuhkan. Ya, Betul benar. sekali, bahkan ada yang sudah makan roti ikan melalui mukjizat yang Yesus lakukan. Betul sekali. Sudah nikmati berkat yang luar biasa. Masa sekarang mereka berseru-seru salibkan dia. Mereka lupa akan kebaikan yang sudah Yesus lakukan ya kepada mereka. Nah, karena teriakan orang banyak itu agar Yesus dihukum mati, maka Yesus dijatuhi hukuman untuk disalibkan. Sebelum itu, Yesus disiksa dan diolok-olok. Yesus diberi mahkota duri di kepalanya dan belakang Yesus dicambuk sebanyak 39 kali. Aduh, pasti sakit sekali. Dan berdarah juga. Apa Yesus berteriak kesakitan? Yesus tidak berteriak. Yesus rela menahan rasa sakit, semua olokan, karena Yesus mau menerima semuanya itu untuk menderita bagi kita, agar waktu kita percaya kepada Yesus, kita bisa diselamatkan. Yesus melakukan itu karena dia mengasihi kita. Nah, setelah itu mereka menyuruh Yesus memikul salib yang cukup berat menuju ke Golgota. Beberapa kali Yesus terjatuh. Lalu ada seorang yang lewat yang bernama Simon dari Kirene. Mereka menyuruh Simon memikul salib Yesus sampai tiba di Golgota. Tiba di Golgota, kaki dan tangan Yesus dipaku di kayu salib. Sedih banget.
Ya benar sekali. Yesus rela disalibkan karena Yesus mengasihi kita. Itu sebabnya cerita hari ini berjudul Miraculous Love Story, tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus. Miraculous Love Story dari Yesus. Dan adik-adik tahu apa yang Yesus lakukan waktu Yesus tergantung di kayu salib. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus sudah kesakitan tapi masih berdoa, ampunilah mereka yang menyalibkannya. Oh, Andrew tidak mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti Andrew. Ya, Yesus sudah memberi contoh yang indah bagi kita tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selain itu, ada peristiwa yang dahsyat terjadi sementara Yesus tergantung di kayu salib. Peristiwa dahsyat apa yang terjadi? Terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam penuh. Itu berarti matahari tidak bersinar. Jadi gelap dong selama 3 jam. Ya, kemudian terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Dan tabir, tembok yang memisah tempat Maha Kudus dan tempat kudus di Bait Allah terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan orang-orang yang sudah percaya Yesus bangkit. Ini sungguh luar biasa sekali. Itu berarti Tuhan Yesus adalah anak Allah Yang Maha Kuasa, ya. Nah, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mengapa Yesus berseru demikian? Karena saat itu Bapanya, yaitu Allah Bapa di surga, harus memalingkan wajahnya dari anaknya yang saat itu sedang memikul dosa isi dunia. karena Allah Bapa itu suci adanya. Benar sekali. Dan kalimat terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah genap. Artinya sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini berarti Yesus telah menyelesaikan mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia sampai selesai. Nah, di hari Minggu ini, tanggal 17 April, semua umat Tuhan di seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi, marilah kita merayakan hari kemenangan bersama Tuhan Yesus. Cerita tentang kasih Allah selalu membawa keajaiban-keajaiban dalam hidup setiap orang yang mengasihi Tuhan. Setelah Yesus mati di kayu salib, lalu mayat Yesus diturunkan dari kayu salib. Ada seorang kaya yang telah menjadi murid Yesus yang bernama Yusuf. Dia datang menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus agar ia bisa mengapaninya dengan kain linen putih yang bersih. Kemudian mayat Yesus diletakkan di kuburan yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan pintu kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Pilatus mengizinkan Yusuf untuk melakukan hal yang baik itu. Yusuf ini orangnya baik juga ya. Karena Yesus mengasihi Tuhan Yesus. Karena Yusuf mengasihi Tuhan Yesus, ya benar sekali. Dan yakin Yusuf akan diberkati Tuhan untuk perbuatan baik yang ia lakukan. Benar sekali. Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang tidak senang dengan Yesus, mereka mendengar kalau Yesus sudah mati dan dikuburkan dalam kuburan Yusuf, mereka datang menghadap Pilatus. Apalagi yang mereka ingin lakukan? Mereka meminta agar Pilatus menempatkan beberapa penjaga di kuburan Yesus untuk menjaga agar tidak ada orang yang dapat mencuri mayat Yesus. Mengapa mereka meminta penjaga-penjaga untuk menjaga kuburan Yesus? Mereka melakukan hal ini karena mereka ingat Yesus pernah berkata, sesudah 3 hari Yesus akan bangkit. Itu berarti mereka sudah ketakutan sendiri. Benar sekali. Bukan saja menjaga kuburan Yesus, tapi batu penutup kuburan Yesus juga dimeterai. Sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kuburan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit,
ada beberapa wanita yang datang ke kuburan Yesus. Untuk apa wanita-wanita itu datang ke kuburan Yesus? Mereka hanya mau memberi rempah-rempah pada tubuh Yesus. Waktu mereka tiba di kuburan Yesus, terjadilah gempa bumi yang hebat sekali. Dan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Gempa bumi terjadi 2 kali dong, waktu Yesus disalibkan dan waktu Yesus bangkit. Ini luar biasa sekali. Yesus bukanlah manusia biasa, tapi anak Allah yang maha kuasa. Benar sekali. Bagaimana dengan penjaga-penjaga yang menjaga kuburan Yesus? Pasti mereka ketakutan juga. Ya, penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan. Dan mereka tergeletak di tanah seperti orang mati. Hahaha. Ya, Lalu malaikat Tuhan itu bicara apa? malaikat Tuhan itu berkata kepada para wanita itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Pergilah dan beritahukanlah kepada murid-murid Yesus yang lain bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus akan bertemu dengan mereka di Galilea." Mendengar ucapan malaikat itu, para wanita itu takut tapi juga gembira. Lalu mereka berlari-lari agar mereka bisa cepat bertemu dengan murid-murid yang lain dan memberitahukan kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu tiba-tiba Apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Lalu wanita-wanita itu datang mendekati Yesus dan memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ucapan yang sama seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka. Ya, benar sekali. Ternyata Tuhan Yesus dan malaikat itu sehati ya. Segera wanita-wanita berlari dengan cepat untuk bertemu dengan murid-murid Yesus yang lain. Kali ini beritanya bukan bertemu dengan malaikat saja, tapi mereka sendiri sudah bertemu dengan Yesus. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini, dan kalau adik-adik mau lebih jelas membaca cerita ini, adik-adik bisa membaca dari Injil Matius pasal 27 dan pasal 28. Cukup panjang, tapi Tante yakin adik-adik punya waktu untuk bisa membaca 2 pasal ini sehingga adik-adik bisa lebih mengerti cerita yang Tante ceritakan pada hari ini. Cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini bisa terjadi karena kasih Yesus yang luar biasa indah dan besar bagi kita semua. Kematian Yesus menunjukkan kasih Yesus yang besar untuk kita, karena Yesus tidak mau kita binasa, tapi agar kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam Dia. Dan kebangkitan Yesus menunjukkan kasih Yesus yang mulia bagi kita, karena dengan kebangkitan Yesus, kita pun akan menang dalam menghadapi setiap masalah. Karena Yesus sudah begitu besar mengasihi kita, maka maukah adik-adik semua mengasihi Yesus juga? Ya. Sekarang katakan bersama Tante, I love you Jesus. Very good. Nah, untuk ayat hafalan pada hari ini terdapat di Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, ini ucapan yang malaikat ucapkan kepada para wanita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Oke, sekarang Brandon bisa hafal? Bisa. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Very good, 100 untuk Brandon. Bagaimana kalau Andrew? Bisa, Mak? Oke. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yes. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini adalah hari kemenangan, di mana kami dapat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau sudah bangkit dari kematian, Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Dan kami yang percaya kepadamu juga akan selalu diberikan kemenangan demi kemenangan. Dan kami juga yang percaya kepadamu akan juga mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari kemenangan yang kami rayakan hari ini. Dan kiranya kemenangan dari Tuhan Yesus akan menjadi bagian kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Koko, Ya, Mimi. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita ya. Oh, iya. Tuhan Yesus rela menderita. Bahkan mati buat kita, Koko. Iya, bener Mimi. Dan luar biasanya, Iya. Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup bagi kita, Mimi. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus kita. Iya, betul. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus ya, Koko. Tuhan Yesus the best pokoknya. Paling keren. Iya, setuju banget Mimi. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Semua pasti bersuka cita karena Tuhan Yesus. Iya. Karena Tuhan Yesus hidup dan menang buat kita. Bener kan teman-teman? Iya, Mimi sangat bersuka cita. Nah, Koko, sekarang kita sama-sama mengerjakan aktivitas Paskah ya. Wah, ada aktivitasnya. Apa tuh aktivitasnya Mimi? Nah, aktivitasnya adalah cari dan temukan. Yeay! Teman-teman, kita sama-sama kerjakan aktivitasnya ya. Oke? Oke. Yeay! Hai teman-teman, yuk sama-sama kita mengerjakan aktivitas minggu ini. Aktivitas minggu ini adalah cari dan temukan. Are you ready? Yes, you are. Let's go. Kalian harus mencari dan menemukan benda-benda yang tersembunyi pada gambar berikut ini ya. Harus simak baik-baik gambarnya. Kemudian, kalau sudah menemukan, kalian bisa beri tanda atau sebutkan objek atau benda apa saja yang kalian temukan. Ayo, kalian cari dan temukan. Kalau sudah ketemu, segera kirimkan jawabanmu. Oke? Tunggu ya. Ya, ibadah kita sudah selesai teman-teman. Selamat Paskah teman-teman. God bless you. Bye.